Burhan bin Syam. Saya merupakan salah satu dosen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Islami Mekah dengan mata kuliah pengampu adalah mata kuliah epidemiologi dasar. Secara deskriptif mata kuliah ataupun secara umum mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai konsep tentang pengertian epidemiologi yang berkaitan dengan timbulnya penyakit, dan juga kita melihat secara riwayat alamiah penyakit dalam di masyarakat nanti. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang harus diambil dan wajib diambil oleh mahasiswa kita di kesehatan masyarakat untuk mengambil peminatan epidemiologi khususnya dan juga peminatan yang lain. Jadi secara umum penelitian nanti di Kesmas itu lebih berkaitan dengan mata kuliah epidemiologi dasar ini. Demikian pengantar dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berhadir berbahagia ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan semua, untuk hari ini kita akan menyambung dari rencana pembelajaran kita sebelumnya dari MTS yang sudah kita sepakati di minggu pertama tentang epidemiologi. Nah, di dalam epidemiologi ini kemarin di minggu pertama sudah kita jabarkan mengenai pengertian dan konsep dasar epidemiologi. Untuk minggu yang ketiga ini kita coba berdiskusi mengenai bagaimana riwayat alamiah penyakit pada seseorang. Nah, kita kemarin secara epidemiologi sudah kita paham bahwasanya ada 3 bahasan kita di dalam epidemiologi, dengan distribusi, dengan frekuensi, dan determinan. Nah, di dalam hal 3 hal ini nanti kita yang kita sebut dengan trias epidemiologi, ataupun orang sering menyebutnya itu adalah segitiga epidemiologi. Apa itu segitiga epidemiologi? Adalah yang berkaitan dengan host, agent, dan environment. Itu yang berkaitan dengan trias. Jadi kalau ada orang berbicara dengan trias, dia lagi berbicara tentang host, agent, dan environment. Nah, di dalam riwayat alamiah penyakit ini, di dalam materi riwayat alamiah penyakit, kita melihat ketiga hal ini. Bagaimana sakit itu diakibatkan oleh si hostnya, bagaimana sakit itu diakibatkan oleh si agentnya, ya. Bagaimana sakit itu diakibatkan oleh lingkungannya ataupun environmentnya. Nah, jadi dalam kita berbicara epidemiologi, kita sudah berbicara tentang 3 hal ini. Jadi dalam riwayat alamiah penyakit ini, kita melihat proses orang dari sehat ke sakit tanpa ada campur tangan dari medis, ya. Seseorang, Anda pada hari ini sakit, itu akibatnya dari sebelumnya apa? Atau kita hari ini sehat, 1-2 hari atau seminggu ke depan kita sakit, itu prosesnya bagaimana? Itulah yang kita lihat dengan riwayat alamiah penyakit. Oke, kita masuk ke dalam teori dasar dulu dengan riwayat alamiah penyakit. Nah, di dalam teori ini disebutkan bahwasanya suatu perkembangan dari sehat ke sakit tanpa ada campur tangan dari medis. Itu yang kita sebut dengan riwayat alamiah penyakit. Jadi seseorang yang dikatakan sehat pada hari ini, tiba-tiba dia 1-2 hari ke depan atau sebulan ke depan, setahun ke depan dia sakit. Itu proses dari dia sehat sampai dengan sakitnya itu tanpa ada campur tangan medis. Tujuan kita mempelajari dari riwayat alamiah penyakit ini adalah kita bisa menemukan nanti berarti si A ini sebelum dia sakit dia pernah melakukan hal seperti ini. Nah, itu dalam penelitian. Kita dituntut itu sebagai tenaga epidemiologi. Kita berharap nanti rekan-rekan di sini ada
coba di tracing dulu dia, disasar dulu warga kita atau masyarakat kita itu dengan penyakit dia apa sih sebelumnya yang dilakukan di masyarakat. Sampai di sini paham ya? Jadi kita di sini melihat perkembangan seseorang itu dari sehat ke sakitnya tanpa ada campur tangan medis. Itu yang kita sebut dengan riwayat alamiah penyakit. Ada dua yang menjadi dasar secara umum dalam riwayat alamiah penyakit ini. Ada yang sudah kita ketahui masa perjalanan penyakitnya, ada yang belum kita ketahui masa perjalanan penyakitnya. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mengklasifikasi nanti, bisa kita kelompokkan. Oh, berarti penyakit ini bisa kita tentukan. Dia perkiraan kita kalau dia sudah sakit sebelumnya itu berapa hari dia terpapar. Seperti malaria tadi. Ada malaria itu yang masa inkubasinya itu 3 sampai dengan 5 hari. Ada yang sampai seminggu misalkan. Ada yang sampai dengan 2 minggu misalkan. Seperti COVID-19 kemarin seperti itu. Ada orang yang masa rentannya itu dari 7 sampai dengan 14 hari. Ada yang 1 sampai dengan 14 hari, tergantung dari imunitasnya. Ya. Ada beberapa hal yang berdasarkan nanti riwayat ini kita menjadikan sebagai riset dalam epidemiologi. Kita memang epidemiologi ini banyak riset yang dilakukan. Ya. Rekan-rekan di sini yang mengambil peminatan epidemiologi itu diwajibkan untuk melakukan riset yang dilakukan. Tujuan dari riset ini ada penemuan kasus baru, pada penemuan kasus lama itu yang menjadi aplikatif lagi. Kita ambil lagi nanti keilmuannya. Ya. Nah, yang pertama adalah ruang lingkup yang kita pakai dalam riset epidemiologi adalah secara riset etiologi. Apa sih riset etiologi itu? Riset etiologi ini kita menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyebab penyakit itu atau masalah kesehatan lainnya. Faktor penyebab penyakit ataupun yang kita sebut kemarin, yang tadi, silakan. Kausalitas. Kita berbicara dengan kausalitas, tapi kita berbicara dengan hubungan sebab akibat. Secara riset etiologi kita sudah berbicara dengan faktor ini, ya, kita berbicara dengan hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat, ada akibat, ada sebab. Jadi kita melihat hubungan satu variabel nanti dengan variabel lainnya yang berpengaruh terhadap penyakitnya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan pada saat penugasan, apa sih riset etiologi? Anda harus melihat dulu hubungan sebab akibatnya. Hubungan penyakit hipertensi misalkan, itu pengaruhnya kenapa? Bisa menjadi riwayat dari keluarganya, atau dia pola hidupnya kurang bagus, atau pola makanannya, atau bisa dengan makanan sendiri. Misalkan dia lebih tinggi asupan garamnya, misalkan. Saya kalau nggak asin nggak enak makan, misalkan. Itu menjadi faktor nanti dalam kita melakukan penelitian yang mana. Paham ya? Oke, baik. Ada yang kita sebut dengan riset prognostik. Apa itu? Di sini dia melihat bagaimana masanya, masa perjalanan penyakitnya. Nah, nanti ini lebih banyak ke dalam tahapan kita melakukan penelitian di lapangan itu dengan penyakit menularnya. Kita melihat masa durasinya. Seperti COVID-19 kemarin. Pertama kan pemerintah kita menyarankan itu masa inkubasinya itu adalah 0 sampai dengan 7 hari, masa rentan, masa yang paling berpengaruh dalam hidupnya, masa rentan itu masa inkubasinya. Tiba-tiba ada penelitian itu diambil lagi, jadi masa rentannya itu dari 7 sampai dengan 14 hari. Jadi 2 minggu harus untuk isolasi dia. Sampai dengan 2 minggu sembuh nggak dia? Sembuh sakit ataupun sembuh karir ataupun cacat ataupun meninggal segala macam. Jadi
Jadi masa inkubasi itu masa fase yang paling rentan. Jadi kita ini melihat meramalkan sana ya, meramalkan durasi dia sampai dia dengan sakitnya. Ada yang satu lagi kita nanti dalam riset epidemiologi dengan riwayat alamiah penyakitnya adalah tentang kita melakukan riset intervensi. Intervensi ini nanti bisa kita kolaborasi dengan lintas sektor ataupun lintas program yang ada di tempat kita. Misal, kita menemukan tadi penyakit malaria di masyarakat. Di UK inilah contohnya. Nah, setelah kita menemukan satu kasus di daerah ini, kita memanggil lagi pihak lain untuk melakukan intervensi. Intervensi ini lebih ke dalam tahapan pencegahan. Kita mencegah bersama-sama. Ada yang melakukan penyuluhan, ada yang melakukan hobi, ada yang melakukan kebersihan lingkungan, ada yang melakukan dengan perbaikan gizi dan segala macam. Jadi kita akan melakukan bertujuan kita mengevaluasi, melakukan analisis ya, dan juga kita melakukan intervensi yang bersifat pencegahan. Jadi riset intervensi ini adalah riset yang berkaitan dengan pencegahan. Makanya kita di EP itu tidak hanya mesti menemukan penyakitnya saja, ingat, tidak hanya mesti harus melacak kasus, tapi kita boleh masuk ke ranah ini, tingkat pencegahan tadi. Oh, rupanya di sana tinggi kali angka kasus diare misalkan. Apa yang harus kita lakukan ini di lapangan? Intervensi apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan apa yang bisa kita lakukan? Anda mau melakukan dengan riset etiologi silakan. Anda melihat variabel dan variabel yang berpengaruh. Anda mau melakukan riset dengan prognostik silakan. Anda ingin melihat berapa lama penyakit sampai dia sakit silakan. Jadi ada beberapa kaitan-kaitan riset epidemiologi nanti rekan-rekan di sini ada di sini yang bisa dikaitkan dengan riset dasar ini. Paham ya? Jadi nanti di sini sifatnya ada 3 secara umum. Ada yang bersifat pencegahan primer, ada yang sifatnya pencegahan sekunder, ada yang sifatnya pencegahan secara tersier. Jadi 3. Ada yang kita cegah itu dengan orang yang masih sehat, ada yang kita cegah itu orang yang sudah beresiko, ya. Ada yang kita cegah itu dengan orang yang sudah sakitnya. Nah, di dalam epidemiologi ada tambahan satu lagi, nanti ada juga riset saya ini. Di tambahannya adalah orang-orang yang kategori sehat, yang betul-betul sehat. Itu disebut dengan primordial. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Primordial ini kategori orang secara pemeriksaan awal itu dia memang sehat, ya, tidak ada gejala ataupun bawaan penyakit, bawaan segala macam. Itu orang ataupun kelompok itu yang kita sasar nanti dia supaya dia memang harus menjaga pola hidupnya. Ya, tujuannya adalah orang yang kategorinya sehat, betul-betul sehat, betul-betul sehat. Dia tidak ada gejala, dia tidak ada riwayat penyakit dan segala macam. Pas kita pemeriksaan awal, pemeriksaan tahapan prepatogenesis. Di tahapan prepatogenesis ini yang perlu rekan-rekan ingat ada yang di sini adalah tahapan di mana seseorang masih normal saja. Jadi prepato, tidak ada yang namanya patogenesis itu. Jadi faktor risikonya ataupun yang berkaitan dengan daya tahan tubuhnya dia itu masih normal seperti biasa. Jadi belum ada penampakan gejala dari tubuh si manusianya. Di sini kita berkaitan dengan post aging dan development itu dalam keadaan seimbang. Jadi di dalam prepatogenesis ini kita masih dalam keadaan normal. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Ya, sudah paham sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjut.
fase penyakit dini, yang ketiga adalah fase penyakit lanjutan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti dalam tahapan patogenesis itu ada 3 fase. Fase inkubasi, fase penyakit dini, dan fase penyakit lanjutan. Ya, ingat ya. Dalam tahapan patogenesis untuk fase inkubasi, ini yang saya sebut tadi. Orang sudah ada interaksi antara host dan agent tadi. Dia sudah berinteraksi tuh, sudah tawar-menawar istilahnya. Ya. Sudah ada dialog antara si host dan agentnya. Sampai kapan saya atau orang lain itu sakit? Sampai si agentnya itu menang dengan interaksi tadi, karena dia memproduksikan imunitas kita ya. Makanya seseorang yang sudah dinyatakan sakit itu apabila tubuh dia itu sudah dalam keadaan drop dan si agentnya itu sudah menang ya. Fase yang saya sebut ini adalah fase yang rentan. Jadi fase inkubasi itu fase rentan. Orang yang sudah dinyatakan dengan sakit, sudah ada gejala awal segala macam sampai dengan dia sakit. Anak-anak dengan gizi buruk misalkan, pas kita lihat intervensi di lapangan, rupanya di masyarakat kita itu ada rumah tangga atau anak-anak yang dengan gizi buruknya. Kita bisa mereview kembali, rupanya memang selama ini dengan makanan mereka tidak bagus. Ya. Jadi masa dia dengan sakit. Ini tanda panah yang saya sebutkan ini adalah tanda di mana seseorang dari sehat ke sakitnya. Oke, kita lanjut. Saya rasa kalau ini sudah paham ya, karena memang dari pertama tadi sudah saya sebutkan itu. Selanjutnya ada fase penyakit dini yang saya sebut. Apa itu fase penyakit dini? Di sini kita sudah dalam bentuk ada gejala awal. Nah, kita yang selaku tenaga kesehatan sebenarnya di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan media, menyadarkan masyarakat untuk memberikan informasi kepada kita. Karena biasanya di masyarakat kan tertutup ini dengan kita ya dalam memberikan informasi. Nah, nanti kan sembuh sendiri itu Pak. Padahal itu harus kita tracing dia, harus kita tanyakan, harus kita berikan informasi kepada masyarakat kita. Di dalam penyakit dini ini, fase penyakit dini ini, kita masih dalam bentuk sakit ringan seperti biasa, seperti kita normalnya. Sakit kita masih ringan, kita masih bisa beraktivitas, tapi kita sudah menunjukkan bahwa saya sudah ada gejala kayak mau demam, rupanya saya mau flu, saya rupanya mau batuk. Gejala awal sudah nampak di kita. Ini adalah epidemiologi kita sebut dengan fase penyakit dini. Ya. Nah, di sini nanti kita jarang, di situ saya sarankan kita sebagai tenaga kesehatan itu harus kita berikan informasi kepada masyarakat kita. Karena jarang sekali masyarakat kita itu kalau sakit biasa itu diremehkan, dibiarkan, nanti pas dia sakit berat baru datang ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, jadi orang yang dengan sakit biasa itu jarang sekali mencari tempat pelayanan kesehatan. Ya. Ini contohnya, contoh di sini seseorang yang akan sakit dengan penyakit jantung koronernya dan segala macamnya. Kita lanjut. Nah, di sini yang sudah orang mencari tempat-tempat pengobatan, apakah dengan pengobatan tradisional, apakah pengobatan medis dan segala macam, apakah pergi ke puskesmas, apakah pergi ke apotek, apakah pergi dengan klinik, rumah sakit dan segala macam. Ini sudah kita sebut dengan fase penyakit lanjutan. Artinya seseorang sudah dinyatakan positif dengan sakit. Tujuan kita meneliti seperti ini, kita berbicara riwayat alamiah penyakit seperti ini,
kita bisa mengelompokkan nanti sebenarnya. Rupanya di desa A ini dia banyak sekali riwayat alamiah penyakit yang tidak terdeteksi. Rupanya di desa B misalkan itu banyak kita temukan sudah berkelompok penyakit-penyakitnya. Mungkin karena informasinya sudah ada dan segala macam, masyarakat sudah memberikan informasi kepada petugas dan segala macam. Jadi ada beberapa desa itu memang tertutup dengan penyakit. Nah, di sini dia sudah terdeteksi dan sudah mencari pelayanan segala macam. Ataupun ada pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional pun di lapangan rekan-rekan yang mengambil peminatan penyuluh nanti atau promosi kesehatan itu bisa dilakukan upaya-upaya kolaborasi sekarang dengan dukun kampung ya, dukun kampung, tukang pusuk misalkan, kan banyak anak-anak misalkan kalau demam dibawa ke tukang pusuk seperti itu. Nah, kita sebagai tenaga penyuluh bisa memberikan informasi kepada mereka, kita dampingi mereka. Makanya dulu ada program pemerintah itu bidang Mabin ya bahasa kita. Itu ada program pemerintah yang mendampingi dukun bersalin ya, persalinan itu. Tapi biasanya kan dia pakai alat-alatnya tradisional semua, guntingnya tradisional, gunting biasa, atau dia melakukan persalinannya itu membantu persalinan itu dia hanya dengan pakai tangan biasa dan segala macam. Ya. Nah, kita ada beberapa kasus yang kita temukan dengan pendarahan. Dan pada saat pasca bersalin itu ada pendarahan. Nah, di situ kita melakukan pendampingan kepada dukun. Karena kita kan di Aceh khususnya itu kan tingkat angka kematian ibu itu masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi. Salah satu faktor seperti itu tadi ya, pada saat persalinan Anda boleh melakukan penelitian itu. Pada saat persalinan di kampung ini lebih banyak bersalin ke bidan desa kan, atau ke bidan kampung. Karena ada beberapa hasil penelitian kita, kenapa orang lebih banyak bersalin ke bidan kampung daripada bidan desa? Karena penempatannya tadi itulah salah kita juga di kesehatan. Yang ditempatkan itu orang yang baru-baru selesai kuliah, yang baru-baru tamat PNS, yang anak-anak yang baru tamat PNS ditempatkan menjadi bidan desa. Jadi kan istilahnya begini, orang tua bersalin kepada anak-anaknya, ada asumsi seperti itu. Malulah mereka. Ini lebih banyak mencari dengan pengalaman lagi tadi kan, lebih banyak pengalaman yang di kampungnya daripada di desanya. Habis itu pelayanan kita kurang bagus, bisa juga seperti itu. Karena pelayanan kita itu salah satu dasar orang kenapa mau ke kita. Kalau kita judus di puskesmas itu coba Anda nanti kalau sudah bekerja di puskesmas, kenapa Bapak kemari? Apa yang Bapak kemari? Misalkan seperti itu. Itu kan menjadi salah satu fokus juga bagi masyarakat kita. Ngapain kita memberi pengobatan di situ atau mengambil obat di situ? Lebih baik kita pergi ke puskesmas mana misalnya, lebih bagus pelayanannya. Nah, itu menjadi salah satu yang harus kita pikirkan juga dari sekarang. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Salah satunya kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Ya, simpulkan saja pada hari ini, berbicara dengan riwayat alamiah penyakit, mohon dicatat ya. Berbicara dengan riwayat alamiah penyakit, kita berbicara bagaimana kita melakukan upaya riset epidemiologi. Yang pertama kita adalah melakukan riset secara etiologi. Ya, apalagi kita berbicara dengan riset prognostik. Kita berbicara dengan riset intervensi. Tujuan kita melakukan riwayat alamiah penyakit di masyarakat dengan riset epidemiologinya.
dengan pre-pathogenesis, yang kedua tahapan pathogenesis, yang ketiga dengan tahapan pasca pathogenesis. Selanjutnya di tahapan pathogenesis ada 3 yang kita bicarakan. Yang pertama adalah fase inkubasi, yang kedua adalah fase penyakit dini, dan ketiga adalah fase penyakit lanjutan. Oke, tahapan terakhir adalah tahapan pasca pathogenesis. Di tahapan pasca pathogenesis ini ada beberapa hal yang kita lihat nanti dari hasilnya. Dari seseorang itu sakit, dia bisa sembuh, dia bisa cacat, dia bisa menjadi pembawa, dia bisa dengan kronis, atau dia dengan meninggal. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini dengan riwayat alamiah selanjutnya. Anda yang di kesehatan masyarakat itu bisa melakukan beberapa kegiatan atau riset dengan kesehatan masyarakat, baik itu dengan kegiatan riset etiologi ataupun riset intervensi dan juga riset prognostiknya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silakan. Ada, silakan. Ini misal Pak, ada seorang pekerja di salah satu industri atau pabriknya atau radiasi di suatu pabrik tersebut Pak. Kemudian seorang pekerja tersebut mengeluarkan atau mendapatkan gejala penyakit. Apakah hal tersebut dapat dikatakan dengan riwayat penyakit? Ya, itu bisa kita istilahkan dengan riwayat penyakit. Seseorang yang pertama sekali dia masuk ke perusahaan itu dengan keadaan sehat, dia bekerja setahun, 2 tahun sampai beberapa tahun misalkan di perusahaan tersebut, tiba-tiba dia sakit dengan dengan kerjanya tadi. Bawaan dia sehat tadi dengan sakitnya, itulah yang kita sebut dengan riwayat. Nah, kalau kita menemukan angka kesakitan di sebuah perusahaan, itu K3 bisa masuk dengan situ. Kesehatan lingkungan bisa masuk. Mungkin dia selama ini dengan APD-nya kurang, dengan alat pelindung dirinya, tidak pakai masker, tidak pakai helm dan segala macam, ataupun terpapar dengan radiasi apa misalkan ya, dengan radiasi ataupun limbah-limbah misalkan, supaya dia tidak pakai alat pelindung diri itu. Nah, yang disampaikan oleh teman kita tadi itu yang kita katakan orang yang sehat pertama sekali sampai dengan sakit, itulah yang kita sebut dengan riwayat alamiah penyakit. Kenapa itu menjadi hipotesa kita? Dugaan rupanya kayaknya dia sebelumnya pada saat dia bekerja itu mungkin jarang dia pakai APD, masuk bekerja seperti itu. Kalau di perusahaan sudah ditentukan, misalkan sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya, dia malas pakai APD dan segala macam. Nah, pembawaannya itu nanti yang kita lihat. Si A tadi dengan sakitnya di perusahaannya, kita mereview. Ya Pak Musia, dari kata lain, kita mereview dia. Bapak dulu bekerjanya bagaimana sih di lapangan? Saya mungkin kurang pakai pada saat saya radiasi saya tidak pakai APD, ya, diabaikan APD-nya. Biasanya kalau kita melihat di perusahaan itu kan banyak ya. Kita menanyakan kenapa Bapak tidak pakai APD. Kalau saya pakai APD, ruang gerak saya agak terlalu sempit. Karena tadi ada masker, ada kacamata ya. Jadi kalau saya bekerja itu agak susah. Itu salah satu alasan para pekerja kita jarang memakai APD. Oke, seperti itu jawabannya ya. Baik, minggu depan kita coba diskusi mengenai tingkat pencegahan, bagaimana pencegahan penyakit. Nanti silakan rekan-rekan di sini kalau